Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi yang akan membantu kamu di dalam meningkatkan prestasi. Salam edukasi, salam prestasi. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Tepatnya, saya akan menjelaskan tentang menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Apa saja informasi yang terdapat di dalam buku fiksi dan buku non-fiksi? Simak uraian berikut ini. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang kamu baca. Sahabat edukasi, membaca merupakan kegiatan wajib bagi seorang pelajar. Kamu tentunya setuju dengan pernyataan itu. Bacaan itu tidak hanya berupa buku pelajaran, tetapi masih banyak sumber-sumber lainnya yang bisa kamu baca. Bisa buku kumpulan cerpen, novel, di samping e-book, dan buku-buku ilmu pengetahuan populer lainnya. Tiada hari tanpa membaca, karena membaca merupakan jalan lurus menuju manusia cerdas dan berjaya. Dengan membaca, kamu bisa memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca, kamu pun bisa memperoleh hiburan dan kesenangan. Sahabat edukasi, kamu tentu pernah mendengar sebuah pepatah yang berbunyi, "Buku adalah jendela dunia." Pepatah tersebut merupakan sebuah rangkaian kata yang sering terdengar di telinga masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Sebuah kalimat yang jika dikaji lebih dalam, maka akan menemukan makna yang tepat terkait dengan pentingnya sebuah aktivitas membaca bagi kemajuan bangsa. Ada dua jenis buku yang dapat kita baca, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Sementara itu, buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Sahabat edukasi, poin kedua di dalam video kali ini yakni tentang informasi buku melalui indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Iklan 56, 90, dan 91. Kalimat efektif 125 dan 126. Berdasarkan indeks tersebut, dapat diketahui
bahwa kata-kata iklan dapat kamu jumpai pada buku halaman 56, 90, dan 91. Begitu juga dengan kata kalimat efektif dapat kamu jumpai pada halaman 125 dan 126. Dengan demikian, indeks sangat membantu pembaca dalam menelusuri suatu kata atau istilah dalam suatu buku. Sahabat edukasi, adapun poin ketiga di dalam video ini yakni catatan tentang isi buku. Selain memanfaatkan indeks untuk menemukan informasi-informasi penting yang ada di dalam buku, hal lain yang perlu kamu kuasai adalah membuat catatan tentang isi buku berdasarkan kata atau istilah-istilah dalam indeks itu. Untuk lebih mudahnya, perhatikan contoh catatan di bawah ini. Teknik mencatat informasi dalam buku. 1. Tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan atau penggunaannya. 2. Carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeksnya itu. 3. Pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Dan yang keempat, catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata atau istilah itu. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, demikianlah penjelasan saya mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Tepatnya mengenai menggali informasi yang terdapat di dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kamu yang hari ini masih belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga menginginkan atau membutuhkan video seperti ini. Dan tidak lupa pula saya mengingatkan kepada kamu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Akhirnya saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.